هدي سيدنا محمد أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Puji syukur tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmatnya, atas rahmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat sehat, sehingga diringankan langkah kita ke Masjid Al-Muttaqin ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini berhalangan hadir, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan hidayah, sehingga selanjutnya nanti bisa bergabung bersama kita di Masjid Al-Muttaqin ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada penerusnya hingga kita sekalian. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga pada saatnya nanti kita mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan rahmatnya, sehingga kita bisa diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Amin. Melalui ibadah yang mulia ini, tidak henti-hentinya kami mengajak, khususnya pada diri pribadi kami dan khususnya kepada secara umum pada seluruh jamaah, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satu yang menjadi tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan itu menjadi rukun iman, itu adalah sholat. Sholat, ada yang sholat wajib, ada yang sholat sunnah. Marilah kita dalam rangka meningkatkan iman, menjaga iman, meningkatkan takwa kita, jangan lupa kita selalu melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena orang yang tidak sholat atau melupakan sholat, walaupun di KTP-nya itu Islam, tetap secara hukum syariat dia adalah sudah keluar dari Islam. Karena ini merupakan syarat pokok. Syarat pokok seorang Islam adalah sholat. Dan menegakkan sholat adalah merupakan satu cermin, ya, bahwa kita adalah orang beriman, orang yang takwa. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat itu berarti dia sudah meninggalkan iman, meninggalkan takwa, bahkan termasuk orang yang kufur. Dan jangan lupa bahwa meninggalkan sholat itu termasuk dosa yang besar. Semua dosa besar bisa diampuni jika dia sudah bertobat nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita yakini bahwa sholat itu adalah merupakan yang utama, di mana amal tentang
Kalau sholat kita baik, insya Allah amal-amal yang lain juga ikut baik. Tapi jika sholat kita sudah banyak yang kurang baik atau bahkan banyak meninggalkan sholat, amal-amal sebesar apapun yang lain itu juga ikut rusak. Marilah kita jangan menunda-nunda mendirikan sholat. Kita harus ingat pada Allah. Semakin kita sering melaksanakan sholat, ingat pada Allah, pasti Allah ingat kepada kita. Semakin sering kita lupa kepada Allah, begitulah Allah juga akan melupakan kita. Semakin dekat kita kepada Allah, dan Allah pun akan dekat dengan kita. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Zalzalah ini, Yauma idzin yasdurun nasu asfatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebelum dihisab nanti kita dibangkitkan dari kubur, akan diperlihatkan semua amal perbuatan kita yang baik dan pahalanya. Demikian juga akan diperlihatkan pada kita semua amalan yang buruk sekecil apapun dan juga siksanya. Itulah janji Allah, ya. Sehingga semua itu nanti akan bermuara kepada sholat. Masyarul muslimin rahimakumullah, salah satu kewajiban mengerjakan sholat, khususnya sholat berjamaah di masjid, itu sudah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya kita diminta untuk sholat berjamaah di masjid karena di surat tempat orangnya rukuk. Inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW saat menyebarkan Islam, semua melalui masjid dan melalui sholat berjamaah. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Ta'ala sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga sholat-sholatnya di tempat yang diperintahkan. Maksudnya adalah di masjid. Sungguh Allah SWT telah mensyariatkan jalan petunjuk kepada Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya sholat itu termasuk petunjuk. Insya Allah selama kita menjaga sholat kita, kita akan diselamatkan oleh Allah dari jalan-jalan yang tidak benar. Masyarul muslimin rahimahullah, orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, minimal dia mendapatkan dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, keutamaan yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah, sebagaimana tadi yang dituliskan dalam surat Al-Baqarah 43. Jadi semua orang yang bersama di masjid termasuk orang yang melaksanakan perintah. Yang kedua, bahwa sholat berjamaah, apalagi sholat berjamaah di masjid, diberikan kelebihan pahala 27 derajat. Seandainya ini dikonversi kepada hari, seandainya orang yang sholat berjamaah selama 1 tahun berturut-turut 5 waktu, berarti sama dengan sholat sendiri selama 27 tahun.
Karena kelebihannya inilah, maka orang selalu berusaha dengan segala cara untuk ikut sholat bersama di masjid. Saya kira singkat itu yang bisa saya sampaikan. Marilah masjid yang ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita semarakkan untuk sholat berjamaah supaya kita termasuk orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, dan insya Allah kita semua diberikan pahala 27 kali lipat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil